Hai orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin video reaction lagi. Ini ada video dari The Wanderer dan linknya ada di kolom deskripsi ya guys. Kunjungi linknya dan like, comment, and subscribe juga ya. Pokoknya langsung cus. Here we go. Mobil maung guys, yang untuk mobil Presiden pindad Prabowo, Garuda Limousine yang dinaiki Presiden Prabowo turut jadi sorotan negara tetangga. Media Malaysia pun dibuat heboh oleh mobil kepresidenan buatan Indonesia itu. Berbagai ragam komentar pun diucapkan oleh netizen Malaysia setelah mereka melihat bentuk rupa mobil tersebut. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Mereka memuji pemimpin Indonesia yang berani memperkenalkan mobil buatan Indonesia. Dan netizen Malaysia sindir pemimpin Malaysia yang gunakan mobil luar. Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad. Prabowo menaiki MV3 Garuda atau maung Garuda berwarna putih selepas upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen. Ini adalah mobil untuk kepresidenan yang diproduksi oleh PT Pindad, yaitu maung limousine guys. Pak Prabowo keren. Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum. Ya. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad, Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi orang pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cemerlang. Semua indikator mengatakan kalau kita dalam nanti 2045 kita tidak menjadi negara keempat, kita jadi negara kelima, keenam, minimal kita jadi negara ke-8, ke-9. Bisa bayangkan nggak kita jadi negara ke-9 terbesar di dunia, saudara-saudara. Amin. Tapi ada tapinya. Jangan kita senang dengan angka-angka. Kekayaan ini pertama harus kita kelola di dalam negeri untuk mendapat nilai tambah. Boksit bahan untuk alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium jadi mobil, jadi motor, jadi pesawat terbang, jadi videotron. Jadi semua alat-alat yang bisa kita pakai. Masa kita jual boksit keluar. Dan yang surprise lagi ya guys, yang aku suka dari ketegasan Bapak Prabowo ini adalah baru berapa hari menjabat jadi presiden, udah berapa puluh koruptor yang diciduk tuh guys. Kalian pasti tahu kan, dengar di berita itu kan. Wow, keren banget. Pak Prabowo yang the best. Sebagai batu, gelondongan. Dan kita import pesawat terbang. Kita import mobil. Kita import motor. Tidak. Kita ingin membuat mobil Indonesia. Bukan ingin, kita harus membuat mobil Indonesia. Dan kita sudah merintis. Presiden memerintahkan saya dan saya sekarang sedang dibangun di Pindad Jeep buatan Indonesia. Insya Allah kita berharap akhir tahun ini sudah produksi massal. Kita juga sudah buat motor listrik buatan Indonesia. Kita produksinya bisa 3.000 motor sebulan buatan anak-anak Indonesia. Asa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil. Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT direkrut oleh General Motor.
Dia kerja di General Motors kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi Direktur Produksi Teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Mobil buatan anak bangsa, Oktober produksi massal. Saudara-saudara, awal tahun ini saya perintahkan Pindad panggil direktur-direkturnya, insinyur-insinyurnya, profesor-profesor yang kerja tanya, bagaimana, bisa nggak kita bikin mobil Jeep buatan Indonesia sendiri? Bisa, Pak. Keren. Rintis, laksanakan. Mereka bekerja. Alhamdulillah keluar prototip-prototip yang sudah kita uji coba di Angkatan Darat yang menurut kita memenuhi persyaratan, dan ini nanti akan menjadi standar Jeep untuk TNI, dan mulai bulan Oktober ini akan mulai produksi massal, saudara-saudara. Dan kendaraan ini namanya langsung diberi oleh Pak Jokowi. Waktu itu saya sodorkan 5 nama. Ada nama-nama macam-macam. Tadinya saya ambil nama macam-macam. Tadinya saya ambil nama kudanya Pangeran Diponegoro. Ada kudanya Sultan Agung dan sebagainya. Tapi saya taruh juga di situ nama Maung. Presiden memilih Maung. Beliau kan mantan. Kalau seingat aku ya guys, Maung itu adalah pengawal pribadinya Prabu Siliwangi yang berwujud macan putih itu kan, ya kan? Wow, keren banget. Dan beliau pakai nama Maung itu guys. Aduh. Pengusaha. You're the best lah pokoknya. Kalau pilih nama untuk brand, pilih yang singkat dan yang sederhana, gampang diingat oleh orang, dan juga pilih yang artinya kuat. Ini Maung ini artinya kan harimau. Iya benar. Siapa? Maung. Dan itulah beliau tanda tangan prototip pertama Jeep buatan anak-anak Indonesia dan diberi nama Maung. Dan Oktober ini mulai produksi massal, saudara sekalian. Baru di era Presiden Prabowo, mobil pelantikan warna putih. Ini dia mobil yang bikin gagal fokus setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden terbaru. Berbeda dengan mobil dinas presiden-presiden sebelumnya yang pakai kendaraan sedan. Mobil dinas Prabowo ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif, gagah, dan maskulin spesial dinamakan MV3 Garuda Limousine. Mobil jenis SUV bertuliskan Garuda di bagian belakangnya ini produksi lokal, buatan PT Pindad yang bergerak di industri pertahanan. MV3 Garuda Limousine ini bentuk modifikasi dari mobil Pindad Maung yang merupakan kendaraan taktis yang mencerminkan citra kemiliteran. Mobil ini memiliki beban hampir 3 ton dan dari kaca anti peluru. PT Pindad sendiri sudah mempublikasi spesifikasi dari mobil kepresidenan Garuda Limousine. Tapi spesifikasi yang bisa dipublikasi adalah spesifikasi dasar. Spesifikasi keamanan itu jadi rahasia negara. Akhirnya tidak boleh dong. Presiden Prabowo Subianto adalah buatan Indonesia. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Moss berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain.
Kereta 4 penumpang keren. itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Wow. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Mobil nasional Anda nak dijual di negara kami, boleh jual ya. Tapi harus bersikap baik, jangan hina negara kami, jangan hina warga kami, harus bersikap baik kepada kami ya. Boleh bawa ke negara kami, jual di negara kami, coba laku atau tidak laku ya. Tapi harus jadi jiran yang baik dulu ya. Tak payah sombong, berlaku baik, sopan santun, tunjukkan adab, ya hormati kami. Macam itu kami bisa simpati. Mungkin kita akan tengok kendaraan Anda ya, mobil Anda, oh tampak bagus, quality bagus ya, harga pun murah, kami akan beli kendaraan Anda, jangan khawatir ya. Dan kami tak akan menghina ya. Kalau memang quality bagus, harganya murah, kita juga mau beli, kenapa tidak? Harus bisa bersaing macam itu ya. Misalnya saya waktu ke Malaysia itu mobil-mobilnya juga saya aneh, di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda. Bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW itu sultan buat mereka mah gitu. Nah buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Nah, beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah, kalian makanya jangan bully lagi. Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang udah jauh banget gitu, udah jauh beda. Lihat aja mobil-mobilnya. Kan kalian Iya, emang sekarang ya orang-orang Indonesia udah banyak yang punya mobil pribadi ya guys. Kita akui itu, keren. itu hanya Proton, hanya mobil-mobil yang kalau di kita mah murahan gitu ya. Karena kenapa Proton di Indonesia itu nggak laku? Karena memang murahan gitu. Sedangkan orang Indonesia jauh lebih mampu untuk beli yang mobil yang bagus. Bahkan Ferrari, Lamborghini, Hammers, limousine, Tesla laku di Indonesia gitu. Nah, menandakan bahwa memang orang Indonesia sekarang tuh jauh lebih kaya-kaya. Jangan dibilang bahwa orang Indonesia miskin. Oke, coba akan saya putar ini. Ya. Ini dia nih mobil-mobilnya ya. Paling enggak Daihatsu. Tapi yang jelas itu lebih bagus dibanding yang beredar di sana. Lihat kereta, ini kan kereta tuh Hyundai, tapi sudah diproduksi di Indonesia. Ya, lihat, nggak ada mobil-mobil yang murah, semuanya mobil-mobil mahal nih. Kalian pasti akan melek deh, bukan hanya mahal dan ini baru-baru semuanya, lihat tuh. Ini baru-baru mobilnya gitu. Kalau di Indonesia sekarang tuh mobil 5 tahun tuh udah diganti itu. Lihat, karena saking kayaknya sekarang orang-orang Indonesia. Lihat nih, baru-baru semuanya tuh. Lihat. Ya makanya kalian jangan bully lagi kita, jangan membuli lagi Indonesia, karena Indonesia udah beda sekarang. Transportasi publik juga kalian sudah kalah. Di Indonesia ini sekarang itu sudah ada LRT, sudah ada MRT, bahkan kalian belum punya kereta cepat, kita sudah punya. Karena kereta cepat Indonesia ini adalah yang pertama di ASEAN. Kalian harus tahu itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak hanya Malaysia saja memiliki mobil nasional, tapi Indonesia juga sudah ada, bahkan 30 tahun yang lalu juga ada. Dan dengan meningkatnya ekonomi Indonesia sesuai yang diprediksi Bank Dunia, maka merek-merek mobil masa depan Indonesia akan bertebaran di Indonesia, bahkan dunia. Alhamdulillah ya Allah.
Video is over guys. Sampai terharu aku. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena itu semua kenyataan ya guys. Apa yang mereka bilang itu semuanya kenyataan gitu. Dan Bapak Prabowo sendiri pun ya udah menyatakan bahwa emang itu semua kenyataan gitu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, Indonesia akan lebih makmur, akan lebih maju, dan akan lebih damai ke depannya. Amin. Dan akan menuju ke Indonesia emas tentunya gitu. Sekian video dari aku kali ini guys. Semoga kalian suka dan terhibur. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.